Pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana jadinya kalau nyawa manusia itu dihitung pakai presisi matematis, kayak semacam neraca aktuaria yang super kompleks? Nah, di sesi pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar habis gimana jurisprudensi Islam klasik atau yang biasa kita kenal dengan ilmu fikih menghitung nilai kompensasi fisik, dari nyawa secara keseluruhan sampai turun ke nilai satu buah gigi aja. Dan percaya deh, ini bukan cuma soal sejarah yang ngebosenin. Ini tuh benar-benar perjalanan seru tentang angka, logika, dan gimana peradaban masa lalu itu menimbang yang namanya keadilan. Untuk ngebongkar semua ini, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita bakal mulai dari aturan kesetaraan, terus masuk ke diat nyawa, ngebahas aturan buat janin dan hamba sahaya, lanjut ke kisas, harga organ, dan ditutup dengan sebuah teka-teki utama yang pastinya bakal bikin kalian mikir keras. Intinya, sistem hukum yang super kompleks ini bakal lebih gampang kita pahami kalau kita ngelihatnya dari gambaran besar nilai nyawa manusia, terus pelan-pelan turun ke pecahan presisi dari tiap anggota tubuh kita. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, aturan kesetaraan dan perbedaan mendasar. Sebelum kita pusing sama hitung-hitungan angka, kita harus paham dulu nih fondasi dari hukum ini. Jadi gini, tipik awal dalam syariat itu sebenarnya adalah kesetaraan yang absolut antara laki-laki dan perempuan dalam hal kewajiban dasar. Contohnya kayak sholat, puasa, atau zakat. Pokoknya kesetaraan itu fondasi utamanya. Tapi, dan ini yang menarik, teks-teks historis itu ternyata menetapkan ada pengecualian khusus yang pakai perhitungan matematis yang unik banget. Terutama kalau kita udah ngomongin soal diat atau uang tebusan atau kompensasi darah. Nah, kita bakal bedah angka-angka ini ya, biar kita bisa lihat gimana sih nilai-nilai tersebut diterapkan secara objektif. Lanjut ke bagian 2, yaitu diat nyawa dalam berbagai kondisi. Di sini kita bakal ngeliat gimana sih hukum menetapkan angka dasar buat nyawa manusia yang berbeda-beda. Ini benar-benar fondasi dari seluruh sistem kompensasi yang lagi kita bahas. Bayangin nih, konsensus mayoritas ulama itu menyatakan kalau nyawa seorang pria bernilai 100 ekor unta, dan nyawa seorang wanita itu dihargai setengahnya alias 50 unta. Tapi, yang bikin ini luar biasa adalah adanya dinamika perdebatan yang seru banget di tradisi keilmuan mereka. Ada seorang ahli hukum Sunni, Ibnu Ulayya, yang secara historis berani beda pendapat sama mayoritas. Beliau bersikeras banget kalau kompensasi buat pria dan wanita itu harusnya sama secara mutlak, nggak dibedakan sama sekali. Ini bukti banget kalau sistem ini tuh benar-benar hidup dan penuh dengan diskusi intelektual yang mendalam. Perdebatan ilmiah kayak gini terus berlanjut dan ngebentuk hasil akhirnya loh. Misalnya nih soal non-muslim. Ulama Abu Hanifah punya pendapat kalau kompensasi buat mereka itu sama persis nilainya dengan muslim. Kenapa? Karena beliau bersandar pada teks Al-Quran yang sifatnya umum tentang kesetaraan nyawa. Tapi di sisi lain, pandangan mayoritas pakai dalil hadis spesifik buat membagi nilai tersebut jadi setengah. Ini benar-benar contoh klasik gimana cara membaca teks hukum itu bisa langsung mengubah hasil hitung-hitungan numeriknya di dunia nyata. Sekarang kita masuk ke bagian 3, hukum untuk janin dan hamba sahaya. Mari kita turun sedikit di buku besar perhitungan ini buat ngelihat gimana hukum klasik nentuin nyawa-nyawa pada tahap perkembangan atau status sosial yang beda-beda. Nah, pernah dengar istilah gurah? Secara esensial, gurah ini adalah denda hukum spesifik yang dikenakan kalau sebuah janin itu hilang akibat tindak kekerasan. Khususnya ya, setelah kehamilan ngelewatin batas usia 4 bulan di dalam kandungan, yang mana itu momen di mana ruh diyakini udah ditiupkan. Secara tradisional, kompensasi ini bentuknya dibayarkan dengan seorang hamba sahaya. Dan kalian harus tahu, denda ini nggak cuma asal sebut aja tanpa perhitungan. Rumusnya presisi banget. Sebuah janin itu secara matematis dinilai tepat 5%. Kalau di bahasa teks aslinya sih disebut sebagai setengah dari 1/10 dari total diet ibunya. Gila kan betapa terukur dan presisinya sistem ini? Nah, dari sini kita ketemu sama logika ekonomi yang menurut saya sih sangat memukau pada zamannya. Karena hamba sahaya waktu itu secara historis diklasifikasikan sebagai properti, kompensasi untuk mereka dinilai pakai harga pasar yang dinamis. Artinya apa? Secara matematis, kalau ada hamba sahaya yang sangat terampil atau cerdas, kompensasi kerugian atas nyawanya itu bisa jauh-jauh melampaui nilai tetap 100 unta yang berlaku buat pria merdeka. Ini semacam anomali numerik yang secara brilian nunjukin perpaduan antara nilai nyawa dan nilai ekonomi di masa itu. Oke, kita lanjut ke bagian 4, kisas dan syarat kesetaraan fisik. Kita bakal geser sedikit fokusnya dari kompensasi finansial menuju ke pembalasan atau retribusi fisik, di mana aturannya benar-benar ketat soal kesetaraan yang harus sama persis. Jadi, syarat buat hukuman retribusi ini tuh ketat banget dan gak kenal kompromi.
Mata yang sehat itu nggak bisa diambil buat ngegantiin mata yang buta. Pelaku juga nggak bisa nawarin lengan kirinya kalau lengan kanannya udah nggak ada. Semuanya bener-bener harus sama persis. Secara historis, retribusi buat anggota tubuh itu harus dipotong tepat di persendian. Tujuannya simpel tapi penting banget, buat mastiin nggak ada daging atau bagian tubuh ekstra yang terambil secara nggak adil. Tapi, hukum juga ternyata bisa adaptif sama logika presisi loh. Ulama besar Ibnu Taimiyah secara brilian ngasih argumen yang beda dari mayoritas di sini. Beliau bilang, kalau dokter punya alat yang bisa ngukur luka dengan sangat tepat, katakanlah sekian sentimeter dari kulit atau tulang, maka keadilan retributif ini bisa aja diterapkan di bagian tubuh manapun, nggak harus kaku di persendian aja. Coba pikirin deh, ini pemikiran yang sangat analitis yang seolah-olah udah mengantisipasi majunya ilmu bedah medis di masa depan. Lanjut ke bagian 5, harga organ dalam diat. Disinilah kita masuk ke matematika yang benar-benar mendetail, di mana setiap inci dari tubuh manusia itu punya label harganya sendiri. Tentu aja dalam satuan unta. Logikanya benar-benar luar biasa. Organ tunggal yang nggak punya pasangan di tubuh kita, kayak hidung atau lidah, itu membawa bobot penuh sebuah nyawa loh, yaitu 100 unta. Terus gimana dengan organ yang berpasangan, kayak mata atau telinga? Nilainya setengah dari itu, masing-masing 50 unta. Nah, bagian ujung tubuh perhitungannya lebih rapi lagi. 10 jari manusia itu masing-masing nilainya 10 unta. Sementara setiap satu buah gigi nilainya 5 unta. Semuanya dihitung dengan struktur yang sangat rapi dan logis. Nggak cuma organ utuh aja, bahkan kedalaman luka aja nggak luput dari buku besar matematis ini. Ada luka yang namanya al-maudhihah, yaitu luka di kepala yang sampai ngebuat tulang tengkorak kelihatan. Ini punya tarif denda tetap sebesar 5 unta. Beda lagi sama al-jaifah, luka tusuk yang nembus rongga tubuh. Nah, ini punya nilai pecahannya sendiri yang super spesifik, yaitu sepertiga dari total nilai diat. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6, teka-teki deriat terbesar. Perjalanan matematis kita benar-benar udah sampai di titik puncaknya nih. Dan di sini kita bakal ketemu sama sebuah paradoks yang bakal bikin otak kita sedikit mutar. Kalian masih ingat kan sama tarif gigi yang baru aja kita bahas? Kalau satu gigi nilainya 5 unta, dan manusia dewasa itu umumnya punya set lengkap yang isinya 32 gigi, coba deh kita kaliin. Total nilai dari gigi manusia aja itu udah mencapai angka yang masif banget, 160 unta. Hal ini langsung ngebawa kita ke teka-teki paling menantang di sesi kita hari ini. Kalau nyawa manusia itu secara utuh dihargai 100 unta, kok bisa ya jumlah dari gigi-giginya aja bernilai 160 unta? Dosen dalam sumber materi kita sengaja nantangin mahasiswanya, dan sekarang nantangin kita semua, buat ngerenungin hal ini. Kenapa secara matematis, jumlah dari bagian-bagian tubuh malah jauh melampaui nilai manusianya secara keseluruhan? Apa ini cuma sebuah kontradiksi? Atau jangan-jangan ini adalah bukti betapa sistem klasik ini itu sangat menghargai fungsi dan utilitas fisik seorang manusia, jauh melampaui sekedar nyawa biologisnya aja? Ini benar-benar nunjukin ke kita kalau upaya peradaban manusia buat nimbang yang namanya keadilan itu nggak pernah sederhana. Coba deh kalian renungin teka-teki ini. Sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya ya.